Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama kembali dengan Ustazah di mata pelajaran IPA. Nah, Ananda tidak terasa ya, kita sudah masuk ke materi di bab ke-6. Hari ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Sebelumnya, seperti biasa ya, siapkan diri Ananda terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya, jangan lupa berdoa, dan menyimak materi dari Ustazah dengan sebaik-baiknya. Catat juga hal-hal penting yang Ustazah sampaikan. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap dalam belajar? Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah diharapkan Ananda mampu menjelaskan pengertian energi, menyebutkan bentuk-bentuk energi, memaparkan tentang berbagai sumber energi, menjelaskan keterkaitan makanan sebagai sumber energi, serta Ananda mampu memaparkan zat yang terdapat dalam makanan seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan materi hari ini, marilah sama-sama kita perhatikan dalil Quran. Yang pertama dari Quran Surah Yasin ayat 80 yang artinya, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Quran Surah Yasin ayat 80. Dan Allah juga berfirman dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 1 yang artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, Ananda banyak sekali ya dalil Quran yang telah Allah berikan kepada kita tentang berbagai macam energi. Nah, seperti api, seperti matahari, itu termasuk sumber-sumber energi. Dan masih banyak lagi dari lainnya. Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam energi. Allah telah menjelaskan energi-energi tersebut dalam Quran. Jadi, kita harus selalu mempelajari Al-Quran, karena dengan kita mempelajari Al-Quran, kita mengetahui firman-firman Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambah pengetahuan kita. Karena semakin kita mempunyai ilmu pengetahuan, semakin juga kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, semakin kita beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu yang semakin banyak untuk kita. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, jadi untuk bisa melakukan usaha, kita membutuhkan yang namanya energi. Untuk melakukan suatu perubahan, kita juga membutuhkan yang namanya energi. Nah, misalnya kita ingin melakukan usaha seperti kita ingin berpindah tempat, kita ingin menulis, kita ingin berjalan, itu membutuhkan yang namanya energi. Kemudian untuk melakukan suatu perubahan, misalnya yang semula gelap menjadi terang, berarti kita melakukan perubahan, atau kita menyalakan lampu tersebut. Itu juga merupakan salah satu bentuk energi. Kita membutuhkan energi untuk bisa melakukan perubahan tersebut. Jadi intinya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan melakukan perubahan. Semakin besar energi, maka semakin besar kemampuan yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, ada banyak sekali bentuk-bentuk energi. Secara umum, energi itu terbagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan potensial. Namun, ada juga pembagian lain seperti adanya energi panas, energi mekanik, energi listrik, dan energi magnet. Kemudian ada juga energi elastis, energi kimia, energi nuklir, dan energi gravitasi. Selain itu, ada juga namanya energi cahaya dan energi suara. Nah, banyak sekali ya bentuk-bentuk energi, maka kita akan mempelajari beberapa saja. Nah, yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat posisi atau kedudukannya. Nah, misalnya kita perhatikan ya, di sini ada pohon apel ya. Apel itu berada di atas pohon. Bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya supaya dia tidak terjatuh atau tidak tertarik oleh gaya gravitasi bumi? Karena kalau dia tidak bisa mempertahankan kedudukannya, maka dia akan jatuh ke bawah karena gaya tarik bumi atau gravitasi. Nah, kemampuan dia bertahan pada posisinya itulah yang disebut dengan potensial. Termasuk kita. Misalnya kemampuan kita untuk bertahan pada saat kita berdiri, kita tidak terjatuh, itu berarti kita mempunyai energi potensial ataupun energi potensial pada benda-benda lainnya.
Oke, jadi yang mempengaruhi energi potensial itu adalah massa suatu benda, berapa berat dia, berapa kilogram dia, percepatan gravitasi bumi yang terjadi, dan ketinggian. Karena semakin tinggi gravitasi, semakin berbeda pula energi potensial benda tersebut. Oke, itu ya tentang energi potensial. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah suatu bentuk energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Jadi ini adalah benda yang bergerak atau berpindah ya. Lawan dari energi potensial. Kalau energi potensial kan dia diam, mempertahankan posisinya. Sedangkan energi kinetik akibat gerakannya. Jadi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, massa benda dan kecepatannya. Massa benda berarti mempengaruhi, karena kalau berat, berapa banyak kilogramnya, maka geraknya pun terbatas. Ya kan? Semakin berat, semakin biasanya tuh gerakannya semakin terbatas. Jadi mempengaruhi sekali ya massa. Kemudian kecepatan juga mempengaruhi. Semakin cepat, misalnya seperti kipas angin. Kipas angin itu kan berputar, ada yang cepat, ada yang lambat. Itu juga mempengaruhi energi kinetik yang dihasilkan oleh kipas angin tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi namanya energi listrik. Nah, energi listrik ini berarti dihasilkan oleh aliran listrik yang terjadi, yaitu muatan listrik itu mengalir dari satu rangkaian yang kita sebut dengan rangkaian listrik tertutup. Nah, di situ akan ada yang namanya energi listrik. Energi listrik itu dipengaruhi oleh muatan listrik. Nanti kita akan belajar tentang energi listrik di pelajaran kelas 9, yaitu tentang hukum Coulomb. Kemudian tegangan listrik juga mempengaruhi. Nah, itu adalah energi listrik. Energi listrik ini banyak sekali ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti alat-alat elektronik. Itu membutuhkan yang namanya energi listrik. Apabila tidak ada energi listrik, maka tidak mampu untuk bekerja, seperti TV, kulkas, dan lain sebagainya. Dia membutuhkan energi untuk mampu melakukan kerjanya. Jadi energi listrik ini sangat banyak dimanfaatkan. Dan energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari muatan listrik. Selanjutnya energi kimia, yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat. Setiap zat itu mempunyai unsur-unsur kimia, seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa banyak sekali unsur penyusun suatu zat. Makhluk hidup juga tersusun dari unsur-unsur kimia, begitu juga dengan benda-benda yang tidak hidup. Intinya energi kimia ini dihasilkan dari reaksi kimia. Energi kimia seperti makanan. Makanan itu kan mengandung berbagai macam unsur-unsur ataupun zat. Ketika kita mengkonsumsi makanan, kita bisa beraktivitas karena kita mendapatkan energi dari makanan tersebut. Energi tersebut diolah oleh tubuh. Energi yang dihasilkan dari makanan yang mengandung zat-zat bergizi dan dibutuhkan akan menghasilkan energi yang banyak untuk tubuh. Jadi harus memakan makanan yang bergizi dan makanan-makanan yang sehat. Ada lagi contoh energi kimia, yaitu bahan bakar seperti bensin. Kita bisa menggunakan bensin untuk melakukan usaha, yaitu menggerakkan mesin, menghidupkan mesin, dan lain sebagainya. Energi kimia juga bisa kita dapat di baterai ataupun aki ya, hal-hal yang bisa atau unsur-unsur yang bisa menghasilkan yang namanya energi kimia untuk kita gunakan. Nah, selain energi kimia, energi listrik, energi kinetik, dan potensial, ada juga bentuk-bentuk energi lain. Energi matahari. Energi matahari berarti berasal dari matahari. Kemudian energi cahaya. Energi cahaya ini bisa juga kita dapatkan dari cahaya matahari ataupun cahaya yang dihasilkan oleh lampu karena adanya aliran energi listrik. Kemudian ada juga namanya energi kalor atau yang kita sebut sebagai panas. Itu juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan usaha. Kemudian ada juga energi bunyi yang dihasilkan atau berasal dari benda yang bergetar dan getarannya itu merambat ke telinga kita sehingga terbentuklah energi bunyi. Nah, sekarang Ustazah ingin memberikan contoh-contoh energi yang terbarukan dan tidak terbarukan.
Nah, berdasarkan sumber energinya, energi itu terbagi menjadi dua, yaitu energi yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui atau terbarukan contohnya adalah energi matahari. Energi matahari atau yang sering kita sebut energi surya adalah energi yang mengubah energi panas matahari menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari tidak akan habis, selalu bisa kita gunakan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan energi matahari, kita ubah menjadi energi lainnya. Seperti misalnya pembangkit listrik tenaga surya, ya. Itu berasal dari energi matahari. Kemudian ada juga PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah contoh energi yang terbarukan. Karena pembangkit listrik ini mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air. Ini juga bisa kita gunakan atau kita rubah menjadi energi lain, yaitu energi listrik. Nah, karena air juga termasuk sumber daya yang terbarukan atau dapat diperbaharui. Selanjutnya ada lagi yang namanya energi angin. Nah, energi angin juga termasuk yang dapat diperbaharui. Karena kita memanfaatkan gerakan atau aliran dari angin yang ada di lingkungan, jadi bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya energi tidal, yaitu energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering kita sebut sebagai energi pasang surut. Jadi dia diletakkan di lautan ya, atau di pinggiran pantai yang mempunyai potensi menghasilkan energi pasang surut dari laut tersebut. Sama juga dia terbarukan atau dapat diperbaharui atau tidak akan habis. Jadi ini adalah energi-energi yang tidak akan habis ketika kita gunakan karena tersedia di alam. Jadi kita harus bersyukur karena Allah telah memberikan kita sumber-sumber energi yang sangat melimpah. Selanjutnya ada juga namanya energi yang tak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, energi yang tidak dapat diperbaharui ini berarti dia akan habis kalau kita gunakan terus-menerus. Yang pertama adalah energi hasil tambang bumi. Hasil tambang bumi itu meliputi minyak bumi, gas batu bara, dan bahan bakar fosil. Untuk mendapatkan energi dari hasil tambang bumi ini, kita harus melakukan yang namanya eksploitasi ke dalam perut bumi ya, atau kita melakukan pengeboran. Nah, hal itu sebenarnya tidak baik untuk lingkungan. Oleh sebab itu tidak boleh kita secara terus-menerus mengambil energi hasil tambang bumi karena tidak baik untuk lingkungan dan konservasi alam. Ada lagi namanya energi nuklir. Energi nuklir ini energi potensial pada lapisan inti atom ya. Jadi unsur-unsur tertentu, atom-atom tertentu, dia mempunyai energi yang besar. Itulah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi nuklir. Itu pun juga tidak bagus untuk lingkungan karena dia bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Nah, sekarang hubungan makanan dengan sumber energi. Selain sumber energi yang tadi Ustazah sebutkan seperti cahaya matahari, kemudian ada hasil tambang, ada juga energi-energi yang lain. Nah, sumber energi yang utama bagi makhluk hidup adalah makanan. Makanan adalah sumber energi karena makanan itu mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh kita seperti lemak, protein, vitamin, dan juga karbohidrat. Nah, sekarang kita akan belajar hubungan makanan sebagai sumber energi itu seperti apa. Oke, dalam sehari-hari kita harus mengkonsumsi makanan ya, karena makanan itu akan menjadi energi bagi kita untuk beraktivitas. Nah, aktivitas fisik ataupun aktivitas kerja otak dalam berpikir dan belajar itu membutuhkan energi. Energi itu kita dapat dari makanan, tapi kita harus memperhatikan makanan yang seperti apa, karena tidak semua makanan itu, tidak semua zat itu kita perlukan dalam jumlah yang banyak. Jadi ada porsi-porsi tertentu. Jangan terlalu banyak karena kalau banyak juga akan menyebabkan yang namanya penyakit ataupun gangguan pada tubuh, ya. Oke, yang pertama, kandungan pada makanan itu disebut dengan karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbo dan hidrat. Karbon ini berarti dia mengandung unsur C atau karbon. Dan hidrat berarti dia mengandung unsur H2O atau hidrogen dan oksigen.
Jadi, karbohidrat ini adalah senyawa kimia yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan C-nya C dengan H itu 2 kali dari jumlah C dan O. Nah, fungsi karbohidrat itu banyak sekali ya Ananda. Karbohidrat itu kan biasanya kita dapat dari makanan-makanan pokok ya, seperti nasi, jagung, umbi-umbian. Nah, ternyata karbohidrat itu adalah sumber energi dalam tubuh, sehingga kita membutuhkan karbohidrat biasanya itu kalau kita tidak mengkonsumsi karbohidrat maka kita akan lesu ya, karena dia adalah sumber energi. Kemudian dalam jumlah yang banyak itu bisa disimpan sebagai cadangan energi dalam tubuh ya. Dan karbohidrat juga berperan penting dalam proses metabolisme dalam tubuh, seperti peristiwa-peristiwa dalam tubuh, siklus-siklus dalam tubuh itu diatur atau dibantu dengan adanya karbohidrat. Karena karbohidrat tadi mengandung unsur C, H, dan O, karbon, hidrogen, dan oksigen yang sangat berguna bagi tubuh. Dia juga berperan dalam pembentukan struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Jadi kerjasama dengan protein dan lemak untuk pembentukan struktur sel. Berguna untuk pencernaan karena dia di situ ada turunannya yaitu selulosa, pektin, dan lignin, membantu menyerap kalsium dan komponen yang penting dalam asam nukleat atau ribosa ya. Jadi dia berkaitan dengan berbagai macam reaksi atau metabolisme dalam tubuh. Itu fungsi dari karbohidrat. Jadi kita harus mengkonsumsi karbohidrat, tapi ingat jumlahnya jangan terlalu banyak. Karena kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan itu akan menyebabkan obesitas ya, atau kadar gula yang tinggi. Atau kita sebut dengan diabetes. Jadi harus benar-benar kita perhatikan, walaupun banyak fungsinya, banyak gunanya, tapi tidak boleh berlebihan. Selanjutnya adalah protein. Salah satu kandungan pada makanan yaitu berupa protein. Protein berasal dari bahasa Mesir, proteus, yang terjemahan kasarnya berarti yang utama. Nah, jadi protein ini bisa kita katakan sebagai zat yang utama yang diperlukan oleh tubuh ya. Protein tersusun atas berbagai macam unsur-unsur, yaitu unsur karbon, hidrogen, oksigen, natrium, ada juga yang mengandung sulfur dan fosfor. Kemudian protein ini tersusun dari beberapa asam amino yang saling berikatan. Nanti kalian akan belajar tentang siklus protein, insya Allah di tingkat sekolah menengah atas ya. Jadi intinya protein itu adalah unsur atau senyawa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena dia mengandung unsur-unsur bermanfaat seperti karbon, hidrogen, oksigen, natrium, sulfur, dan juga fosfor. Nah, ada beberapa macam sumber protein. Secara umum terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Hewani berarti berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, susu, dan juga keju, serta macam-macam yang berasal dari hewan lainnya. Kemudian ada juga yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau yang disebut protein nabati, seperti protein yang didapat pada kacang-kacangan, hasil olahan seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan lainnya ya. Kacang tanah, kacang panjang itu mengandung protein nabati. Juga ada yang namanya serealia yang merupakan sumber protein meskipun kandungannya sangat kecil. Jadi protein itu bisa kita dapatkan dari hewan maupun tumbuhan ya. Nah, fungsi protein sebagai enzim. Enzim itu membantu juga dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian alat pengangkut. Nah, dilaksanakan oleh beberapa jenis protein tertentu. Kemudian sebagai pengatur pergerakan ya, yaitu untuk menyusun otot. Jadi orang yang mengkonsumsi protein itu pembentukan ototnya lebih bagus. Berarti dia punya otot yang lebih sehat. Nah, jadi biasanya orang-orang yang diet, yang ingin menerapkan pola hidup sehat, mereka banyak-banyak mengkonsumsi protein. Nah, sebagai pertahanan tubuh dari pengaruh benda asing berbahaya seperti virus. Jadi dia juga melakukan yang namanya kekebalan tubuh. Jadi penting sekali ya kalau kita mengkonsumsi protein. Jangan sampai ketinggalan dalam sehari pun kita mengkonsumsi protein.
Dan protein juga berperan sebagai medium bagi perambatan impuls saraf. Makanya kalau orang yang banyak mengkonsumsi protein itu biasanya dia lebih cerdas. Kenapa? Karena sistem sarafnya itu lebih cepat tanggap, otaknya juga lebih cepat dalam mencerna sesuatu informasi, sehingga proses pembelajarannya itu semakin bagus dan semakin cepat karena membantu dalam perambatan impuls saraf. Itu fungsi protein ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang lemak. Nah, lemak itu juga adalah senyawa pada makanan yang berguna bagi tubuh. Jadi jangan sampai kita menghindari lemak karena lemak itu dibutuhkan dalam tubuh. Namun jangan berlebihan. Nah, lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi dia adalah senyawa heterogen atau senyawa campuran atau molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air. Nah, jadi lemak itu dia tidak larut dalam air ya. Dan kalau kita mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang banyak, itu bisa menyebabkan penyakit jantung, atau konsumsi lemak yang berlebihan juga bisa menumpuk pada darah ya. Jadi itu bisa menyebabkan yang namanya penyumbatan pembuluh darah apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak lemak. Karena lemak akan mengendap pada pembuluh darah kita dan menyebabkan dinding pembuluh darah kita, dinding arteri menjadi menyempit. Nah, itu ya. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi lemak terlalu berlebihan. Tapi lemak itu juga bermanfaat bagi tubuh. Fungsi lemak antara lain sebagai penyusun struktur membran sel. Nah, jadi sel itu kan adalah penyusun tubuh ya. Jadi kita juga harus mengkonsumsi lemak agar penyusun tubuh kita itu struktur membrannya itu bagus dengan adanya lemak. Kemudian lemak adalah cadangan energi juga. Cadangan energi ini berarti ketika kita puasa misalnya dan lain sebagainya, kita masih bisa beraktivitas karena kita punya cadangan energi. Kemudian lemak juga bisa berubah sebagai hormon atau kelenjar pengatur tubuh. Nah, lemak juga bisa namanya melarutkan vitamin ya. Vitamin yang larut oleh lemak itu vitamin A, D, E, K atau ADEK. Di sini ada sumber-sumber lemak ya, lemak hewani dan nabati seperti protein tadi. Lemak hewani berarti lemak yang berasal dari hewan dan biasanya termasuk dalam lemak jenuh. Misalnya daging, susu, keju, itu kan berasal dari hewan ya. Ataupun minyak ikan juga berasal dari hewan. Berarti disebut lemak hewani. Sedangkan lemak nabati yaitu yang berasal dari tumbuhan. Dan biasanya masuk ke dalam lemak yang tidak jenuh, misalnya kacang-kacangan, kemiri, dan kelapa. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Bentuk energi diantaranya energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. Sumber energi terbagi menjadi sumber energi terbarukan dan yang tak terbarukan. Makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Zat yang terdapat pada makanan dan berguna bagi tubuh yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, Allah telah menerangkan dalam dalil Quran surah Yasin ayat 80 dan Quran surah Asy-Syams ayat 1 serta dalil Quran lainnya bahwasanya Allah telah menciptakan banyak sekali sumber-sumber energi, bentuk-bentuk energi yang ada di bumi ini. Kita wajib bersyukur ya Ananda, karena banyaknya bentuk energi tadi membuat kita bisa melaksanakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari kita, aktivitas kita terpenuhi karena adanya energi-energi yang telah Allah ciptakan dan Allah berikan untuk kita. Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari tentang energi, bentuk-bentuk energi, sumber-sumber energi, serta energi pada makanan. Nah, semoga materi yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat dan Ananda jangan lupa ya untuk selalu melaksanakan tugas-tugasnya, ibadahnya juga, dan berusaha membantu ayah bunda di rumah. Jaga selalu kesehatannya dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.